melihatnya ini bukan karena pemerintahnya ini yang nggak serius ngurus masalah pembebasan lahan. Jadi tapi bukan masalah pembebasannya. kalau selama ini yang gua perhatikan bukan masalah pembebasannya, tapi Oke. kepada masalah warganya yang bermasalah atas kepemilikan tanah itu. Bro, Yuk, apa kabar bro? kabar terus. Bro, lu berapa jauh rumah dari kantor? Ya nggak jauh juga, paling 20 menit kalau lancar. 20 menit? Iya, kalau lancar ya. Naik motor, naik mobil? Naik mobil karena rumah gua kan deket tol. Rumah lu ke tol? Berapa bayar tolnya? 16.000. Lu ngapain sih nanya-nanya? Enggak, ini maksudnya, ini lagi ada yang viral. Apa nih? Bukan viral juga ya. Gue bilang viral apa? Ini viral sepanjang Republik ini berdiri nih viral. Masalah tanah nih, Bro. Dan kaitannya dengan pembebasan lahan tol. Berarti lu ada air mata masyarakat juga yang lu lewati tiap hari tuh di atas lahan tol. Ya karena jalan tol kan banyak pembebasan biasanya kan ya pakai lahan-lahan masyarakat. Dan pasti ada yang nyangkut dan nggak selesai, ya kan? Sebenarnya bukan salah pembebasnya juga yang mengadakan lahan tol ya, gue rasa ya. Tapi siapa yang mau disalahkan nih sebenarnya? Dan kenapa ini terus berlanjut dan apa masalahnya? Gimana bro? Ini mat solar nih, ada mat solar. Ini klasik banget. Mat solar yang mana kita tahu kan dia dekat dengan Ibu Rieke Diah Pitaloka. Artis sinetron Bajai Bajuri dulu ya. Bukan, gue kenalnya beliau tuh sebagai anggota dewan. Nah ini mat solarnya. Mat solarnya Bajai Bajuri. Rieke Diah atau Oneng. Oneng ya. Dia udah jadi anggota dewan udah agak lama tuh, mungkin udah 2 atau 3 periode ya. Lu suka tuh sinetronnya? Lucu. Terus natural dan Indonesia banget. Iya. Terus mat solarnya ada masalah, pernah beli suatu lahan lah ke orang yang ngejual gitu kan. Terus ternyata ada pembebasan jalan tol. Iya. Orang yang udah dibeli lahan yang ngejual itu ngeklaim lagi terhadap jalan tol. Ini kayaknya salah satu masalahnya nih. Terus lu kan udah berkarir 10 tahun dah dulu ya. Iya. Dan lu awal-awal lawyering lu tahun lebih lah. Tanah. Ini kenapa nih begini terus nih? Begini terus dari tahun ke tahun. Dan lu juga dulu lawyer BKT kan lu, yang banyak dibebas-bebasin di Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Gimana bro? Jadi gini pengalaman gua ngurusin masalah pembebasan tanah ya. Jadi kan pembebasan tanah ini mekanismenya kan melalui panitia pengadaan tanah tuh bro, yang ditunjuk oleh gubernur atau wali kota gitu kan, untuk melakukan inventarisasi terhadap lahan yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Nah itu salah satunya jalan tol lah ya. Nah jadi dalam tahapannya itu pemerintah, panitia pengadaan tanah ini melakukan undangan dulu nih, dipanggil nih, ini tanah punya siapa kan, dicek lah surat-suratnya gitu kan. Ini tanah si A, buktinya ini, tanah si B, buktinya ini. Nah setelah diinventarisir surat-surat tanah dan lokasi tanah itu kan masuk ke tahap, nanti ada tahap musyawarah. Nah setelah tahap musyawarah negosiasi lah harga, inventari bayar sekian. Ini sekian, kalau deal oke, langsung dilakukan pembayaran oleh panitia terhadap warga gitu kan. Nah dalam dalam prakteknya memang setiap pembebasan ini pasti ada menyisakan sengketa ya. Kenapa dibilang ada menyisakan sengketa? Karena itu balik lagi ke persoalan kasus tanah yang sering terjadi di Indonesia bro. Jadi gue melihatnya ini bukan karena pemerintahnya ini yang nggak serius ngurus masalah pembebasan lahan. Jadi bukan masalah pembebasannya. Kalau selama ini yang gue perhatikan bukan masalah pembebasannya, tapi kepada masalah warganya yang bermasalah atas kepemilikan tanah itu. Misalkan ada satu lokasi tanah yang diklaim oleh lebih dari satu orang. Nah itu yang bikin masalah. Dan itu dari dulu kan? Iya dari dulu. Nah posisi pemerintah pada saat mau melakukan pembebasan, bila terjadi hal itu kan pemerintah bingung nih. Ini gua harus bayar ke siapa? Nah ibaratnya lu beli barang lah, lu mau beli mobil, tiba-tiba yang punya mobil ini ada 3 orang, lu pasti bingung kan? Waduh, ini
gua harus bayar ke siapa, tapi gua perlu nih mobil nih, nggak bisa gua abaikan, nggak bisa nanti kalau nggak bisa nanti gua harus ambil nih barang gitu kan. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah biar nggak keliru itu mereka melakukan permohonan konsinyasi melalui pengadilan setempat, bro. Jadi siapa yang nanti mengklaim dinyatakan melalui putusan pengadilan, itulah dia yang berhak ngambil uang putusan konsinyasi itu. Berarti palu terakhir tuh hakim. Nah, jadi mekanismenya seperti ini. Nah, dari sisi pemerintah melakukan penitipan, artinya konsinyasi itu uang dititipkan ke pengadilan. Itu nanti ada penetapannya tuh di pengadilan. Nah, bagi orang yang ngeklaim, ya, contohnya nih Mat Solar nih, misalkan dia ngeklaim sama orang lain, ngeklaim artinya ada 2 orang nih yang ngeklaim. Nah, dia harus mengajukan gugatan nih ke pengadilan. Bertarung dulu atas tanah tanah itu siapa yang lebih berhak atas tanah itu? Mat Solar kah atau tapi kan tanahnya udah beralih, bro. Iya, kita tahu dari mana tanahnya itu udah beralih. Maksud gua udah beralih juga ke pembebasan lahan, udah nggak ada barangnya. Serius, barangnya udah nggak ada pasti itu. Kan duitnya masih ada di pengadilan. Yang diperjuangkan oleh Mat Solar ini yaitu duitnya. Tanahnya kan udah pasti nggak ada. Karena kan kita nggak bisa ngelawan namanya kepentingan umum kan. Yang kita perjuangkan adalah nilai uangnya yang dititipkan oleh panitia pengadaan tanah di pengadilan. Jadi Mat Solar posisinya, nih gua kasih advice nih, dia ajukanlah gugatan ke pengadilan supaya bisa dinyatakan bahwa tanah yang diklaim itu adalah tanah milik Mat Solar. Misalkan contohnya ini Mat Solar. Setelah dikabulkan putusan pengadilan, baru itu uang konsinyasi bisa diambil. Itu buat dia. Iya, buat dia. Jadi tahapannya panjang nih, bro. Nah, tapi berarti nggak bisa serta-merta. Nggak bisa, karena harus sampai inkrah dulu. Ini bisa 3 tahun lebih. Misalnya lu punya SHM, gua punya Girik misalnya, atau SHM lu lebih muda, SHM gua lebih tua, itu paling gampang ya. SHM lu lebih muda, SHM gua lebih tua. Gua kasih dong SHM gua lebih tua sama SHM lebih muda. Ada panitia apa tadi pengadaan tanah ngasih duit. Itu nggak serta merta karena SHM gua lebih tua dia ngasih ke gua. Ya nggak bisa, nggak boleh dia. Karena ada 2 hak milik nih. Iya, karena ada 2 hak milik. Berarti harus digugat dulu mana yang hak miliknya. Itu harus digugat dulu, yang mutusin pengadilan. Karena panitia pengadaan tanah ini tidak berwenang menentukan siapa yang lebih berhak gitu. Jadi dia supaya aman, dia titiplah di pengadilan uangnya itu. Jadi kasarnya, wih, ini uang gua titip ya, nah, nanti terserah lah, lu mau ambil, siapa yang lebih berhak, ya lu ambil lah. Penentunya adalah pengadilan. Tapi ada solusi yang lebih efektif loh. Ada, ini karena pengalaman gua juga kan. Mahal ini lu bener nggak apa-apa lu bagi. Ini kan ilmu praktek mahal, bro. Cuma kan gua kasih buat masyarakat Indonesia supaya paham hukum bila mana mengalami kondisi terkait dengan adanya pembebasan tanah. Sesuai pepatah, bro. Kalau sumur itu sering digali, malah airnya makin bersih. Masalahnya sumur udah nggak ada sekarang, bro. Sumurnya udah nggak ada. Sumur air udah nggak ada. Pakai pump sekarang. Makanya orang perhitungan kalau mau ngasih tips and trick. Tapi nggak apa-apa, gua hargai dan gua sangat senang nih. Nah, jadi gini, bro. Di saat posisi uang itu ada di konsinyasi. Posisi udah di pengadilan. Ya, udah di pengadilan nih. Nah, para pihak ini kan ngeklaim nih butuh waktu gugat itu sampai eksekusi ini bisa 3 tahun lebih, bro. Iya, sampai kasasi, sampai inkrah, sampai eksekusi. Itu kan harus eksekusi ya bisa 3 tahun sampai 4 tahun lah ya. Daripada nunggu 3 tahun sampai 4 tahun, belum tentu juga itu putusan ada yang menang, ada yang kalah. Bisa jadi dua-duanya kalah, bro. Karena putusannya misalkan NO atau ditolak. Makin nggak jelas lah. Makin nggak jelas barangnya. Karena nggak ada yang menyatakan tanah itu milik siapa. Karena amalnya harus menyatakan tanah itu milik si A atau milik si B, kan seperti itu. Itu solusinya mereka harus membuat perjanjian perdamaian, dading melalui akta notaris. Nah, dading itu disampaikanlah ke jurusita langsung. Tapi di situ harus dicantumkan antara si A dan si B ini ya harus sukarela berbagi. Misalkan bagi 2 kah 50-50 atau 60-40. Itu 1 bulan bisa cair duit, bro. 1 bulan? Iya. Tapi harus dibagi dulu ya. Dibanding capek ribut-ribut di pengadilan. Pilihan lah. Lu ngabisin duit juga
ngabisin waktu juga. Tapi gini. Sidang gitu. Sewa lawyer. Ya mendingan sewa lawyer. Ya kalau posisinya bagus. Kalau posisinya nilainya gede, kalau nilainya duitnya tanggung, habis juga. Pertanyaan gua, gimana caranya? Tadi kan itu shortcutnya lah ya, biar cepat. Lah, gimana caranya pengadilan ini lu bikin dading nih? Kalau lu bikin dading-dadingan nih, padahal tuh tanah bukan tanah kalian berdua, ya lu dibuatlah seakan-akan lu berperkara gitu. Lihat juga nggak pengadilan. Ya enggak lah, kalau pengadilan kan lihatnya uang konsinyasinya ini kan di dalam gini loh bro, di dalam konsinyasi itu kan ada termohonnya. Nah, ada si A atau si B. Cocok itu. Jadi nggak bisa dikarang-karang. Nggak bisa, gitu kan. Termohonnya Mat Solar sama si satu lagi. Lu jangan ngomong ke gua kalau gua ngerti bro, gua lawyer. Gua nih ngomong ke pemirsa bro. Iya. Gua kan hanya menguji lu beneran ahli apa pura-pura ahli. Ternyata pertanyaan dasar bisa lu jawab, berarti lu ya lumayan ahli lah. Gitu. Pakai lumayan bro. Jadi gitu. Jadi ngecek harusnya si A si B yang ada di termohon di namanya di termohon di situ. Nggak bisa kalau gitu kan bisa ngakal-ngakalin lagi kan. Gitu. Jadi pengadilan hanya bisa menyerahkan ke termohon yang tercantum di dalam penetapan konsinyasi. Kalau kita gitu. dampingin itu dapat fee juga dong, bro. Ya dapat fee lah, bro. Nah, gue tanya, dulu kan lu pernah bebasin jadi pendamping di BKT. BKT itu berarti banyak sampai sekarang, bro. Banyak yang belum selesai masalahnya. Banyak yang nyangkut karena aduh. Orang ini kan keras-kerasan, ego-egoan gitu kan. Nah, terus dari putusannya mereka terus bolak-balik gugatan. Ini nggak ada yang menang, ada yang kalah, bro. Karena apa? Karena yang satu ya gugatannya ya mohon maaf keliru, ngaco gitu kan. Ya ujung-ujungnya DNO sampai beberapa kali bertahun-tahun sampai sekarang nih. Masih ada. Berapa tahun BKT coba? Iya. Masih banyak uang konsinyasi nih. Kayaknya pas gua kuliah itu BKT, bro. Di PN Jaktim itu. Iya. Pas kuliah itu berapa kan? 2000-an. Tuh. Masih banyak, bro, yang nyangkut gitu. Aduh. Gimana, bro? Terus ke depannya bagaimana mengantisipasi nih? Biar supaya tadi ternyata bukan masalah pembebasannya, bukan masalah hak kepemilikan tanahnya yang bermasalah. Misalnya gua mau beli, bagaimana cara menjamin bahwa gua membeli ke orang yang punya tepat memiliki hak milik itu dan gak bermasalah. Terbitnya hak gue itu udah nggak diklaim lagi sama orang nanti. Gimana? Jadi kalau diklaim aman gitu. Ya, jadi gini ya, kalau di Indonesia ini kan nggak ada yang namanya orang nggak bisa ngeklaimnya, bro. Selama orang bisa membuktikan terbalik itu bisa ngeklaim. Cuma kan seperti yang lu bilang, walaupun ada yang ngeklaim, posisi kita aman kan gitu. Nah, jadi untuk masalah transaksi tanah ini memang panjang nih kalau kita analisa nih. Kita harus singkatnya pertama fisiknya tanah kita harus cek, harus lihat benar nggak fisiknya dalam penguasaan orang yang menjual. Nah, ini yang sering bermasalah nih. Orang jualnya posisi di mana, fisiknya siapa yang nempatin, begitu dibeli orang yang nempatin ini nggak mau mengosongkan. Nah, itu masalah pertama. Fisik tanah kita harus pastikan dalam penguasaan si penjual. Yang kedua, surat tanah. Surat tanah itu banyak nih. Ada girik, ada SHM, ada SHGB dan lain-lain. Itu kita harus cek ke penerbit surat tersebut. BPN. Misalkan sertifikat, berarti ceklah ke BPN, bener nggak nih sertifikatnya? Oh iya bener sertifikatnya. Misalkan ahli warisnya, kan bisa jadi kan sertifikatnya atas nama ahli waris. Ahli warisnya kita harus pastikan ada berapa orang ahli warisnya. Kita harus temuin semua ahli warisnya, bener nggak nih si A, si B, si C. Jangan sampai nih banyak masalah dari ahli waris transaksi, bro. Misalkan ahli waris nih aslinya ada 10. Dibikin ahli waris 2 orang, yang 8 dibuang. Nah, nanti yang 8 bisa gugat. Nah, jadi harus benar-benar teliti gitu. Jadi kalau saran gua sih yang lebih bisa teliti untuk melakukan pengecekan lebih dalam terkait dengan tanah ini. Clear and clean itu bukan notaris, mohon maaf. Notaris hanya secara administrasi aja. Tapi lawyer itu yang bisa ngelihat. Bisa ngelihat nih, karena notaris kan hanya legal formil aja. Transaksi ke SHM terdaftar udah oke. Tidak ada sengketa gitu. Tidak ada sengketa udah cukup. Tapi kalau lawyer ini kan dia ngecek sampai ke dalamnya, bro. Terutama lawyer yang ada di caption ini, nanti ada caption namanya tuh ya. Siapa? Ya itulah pokoknya, bro. Irfan Maulana ya.
Oke. Kalau gua ada tips mudah, Bro, Apa? supaya tidak tertipu jual beli. Ini juga tips dari bankir terkenal. Iya. Salah satu orang kaya juga di negeri ini. Ya, lu nggak usah beli tanah, Bro, ngontrak aja. Ya lu keluar dari konteks dong. Lu tadi ngomongnya transaksi tanah, nggak usah beli tanah. Iya, akhirnya kan nyerah, harus capek dibanding bayar lawyer mahal. Mungkin itu alasan Tom Lembo nggak punya tanah kali bro ya. Bisa jadi. Ya banyak kan orang yang nggak percaya dibanding kita beli aset-aset yang kayak begitu terus turun terus nilainya. Kalau menurut bankir, menurut emang akuntan turun terus kan nilainya. Emang benar sih kalau tanah ini kan sebenarnya bukan sarana investasi sih sebenarnya ya, karena dia kan ada yang harus liabilitas namanya kan. Betul. Karena kita harus bayar pajak, harus merawat gitu kan. Cuma kalau orang tua zaman dulu kan memang dibilangnya udah lu beli tanah ngebakar rugi gitu ya. Ngomongnya seperti itu, emang sih jarang rugi, cuma jualnya susah juga, nggak liquid lah gitu. Kalau buat kita kan cari-cari yang liquid. Udah bro, itu nanti lah masalah investasi lu nanti ke mana-mana nih, ke forex lah, ke saham, udah nanti itu kita bahas. Oke bro. Oke. Ternyata lu jago juga tanah, lumayan jago tanah. Lumayan ya. Ya udahlah, Mat Solar hubungi, kasihan bro. Tadi udah diurus sama Bu Rike. Lebih ini kan, lebih terhormat kalau yang ngurusin dewan. Mudah-mudahan lah. Ya, oke. Dan Bu Rike udah ini ikut sekolah hukum deh, gara-gara kasus Mat Solar. Ya mudah-mudahan jadi lawyer yang sejalan sama kita lah. Oke, Bu Rike, Mat Solar, mudah-mudahan selesai masalahnya, dan mudah-mudahan Bu Rike sekolahnya bagus, IPK-nya bagus, dan bisa menempuh jalan yang kita tempuh. Terima kasih.